Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita hari ini dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita dapat berdiskusi dalam materi hari ini dengan baik. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas terhadap material terbarukan dan material sustainable atau material berkelanjutan. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan kemajuan yang pesat, tidak hanya pada hal-hal yang terhadap teknologi ya, misalnya terhadap mobil listrik ataupun yang lainnya. Namun ternyata perkembangan ilmu dan pengetahuan ini juga berdampak kepada material-material konstruksi bangunan, sehingga banyak material-material yang baru terciptakan ya, yang bersifat unik dan yang mewadahi beberapa kondisi-kondisi yang ada di sekarang, baik kondisi kebutuhan terhadap bangunan maupun kondisi lingkungan yang ada sekarang. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya inovasi ini tidak selalu tentang menciptakan teknologi atau bahan barunya tersebut, tetapi dia juga melakukan pengembangan terhadap eksperimen dari materi yang sudah ada. Ketika tadi kita membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga dikaitkan dengan adanya isu pemanasan global yang terjadi di dunia. Efek rumah kaca yang sudah semakin mengkhawatirkan, sehingga ini menjadi isu penting terhadap dunia ya. Jadi ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya bidang industri bangunan itu dia itu merupakan pelaku kedua terbesar yang menyebabkan pemanasan global. Nah, ini kita bisa lihat dari awal pekerjaan ya, dari proses persiapan sampai kepada akhir. Misalnya ya, kita lihat material beton, material baja, material logam yang saat ini sangat banyak digunakan untuk keperluan elemen konstruksi seperti balok, kolom, dinding maupun seperti konstruksi atap. Nah, kalau kita cerita tadi tentang isu pemanasan global dan bahwasannya konstruksi bangunan ini merupakan salah satu penyumbang ya, ataupun nomor 2 penyumbang terbesar dalam pemanasan global, sehingga kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk menggunakan material-material yang memang ramah lingkungan. Nah, untuk itu sekarang sedang digalakkan ya oleh sebuah badan yang namanya GBCI, Green Building Council Indonesia, terhadap kriteria bangunan ramah lingkungan. Nah, sekarang kita akan bercerita terhadap kriteria bangunan ramah lingkungan. Ada beberapa kategori yang harus diciptakan ya, sekarang harus diciptakan oleh sebuah bangunan, sehingga bangunan tersebut menjadi ramah lingkungan. Maksudnya dia tidak penyumbang terbesar terhadap perusakan lingkungan. Yang pertama adalah menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan. Nah, kalau sekarang dengan perkembangan seperti yang dikatakan tadi ya, perkembangan teknologi ya dan perkembangan ilmu pengetahuan, sudah ada rambu-rambu terhadap material yang mana saja yang bisa dipakai terhadap ramah lingkungan, bangunan yang tidak merusak lingkungan. Nanti kita akan membahas terhadap material bangunan yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah terdapat fasilitas, sarana dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung. Yang ketiga, terdapat fasilitas, sarana dan prasarana konservasi dan diversifikasi energi. Yang keempat adalah menggunakan bahan yang bukan perusak ozon dalam bangunan gedung. Nah, ini terkait juga dengan material bangunan ya. Terus yang kelima, adanya terdapat fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan yang berada pada bangunan gedung.
Selanjutnya yang terakhir adalah terdapat fasilitas pemilah sampah. Untuk itu kita akan coba membahas satu persatu terhadap kepentingan material. Ada yang namanya material berkelanjutan. Apa sih sebenarnya material berkelanjutan itu? Mungkin dari kita semua sudah sering ya mendengar kata sustainable yang berarti berkelanjutan. Nah, begitu juga dengan material. Ada yang namanya material berkelanjutan atau material sustainable. Apa sih sebenarnya ya material sustainable itu? Nah, material sustainable itu adalah hasil inovasi teknologi bahan bangunan yang memanfaatkan bahan limbah sebagai bahan substitusinya dan bahan bakunya dalam pembuatan komponen bangunan. Dia menggunakannya itu ataupun membuatnya itu dengan teknologi yang sederhana. Hal ini dengan tujuan untuk mengurangi kebutuhan energi dan emisi yang dihasilkan sehingga dia aman terhadap lingkungan. Nah, yang paling terpenting kenapa ini dilakukan agar limbah tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung program pembangunan dan juga penanganan masalah lingkungan. Sehingga GBCI sendiri ya mensyaratkan salah satu aspek penting dalam sebuah bangunan ramah lingkungan yaitu sejauh mana bangunan tersebut menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yang dapat diperbarui, yang dapat digunakan kembali, yang dapat didaur ulang, dan tahan terhadap api, dan aman terhadap lingkungan, yang juga tidak merusak kesehatan si penghuninya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor dan strategi yang harus dipertimbangkan dalam memilih material bangunan. Nah, yang pertama, bangunan yang dirancang dapat dipakai kembali dan diperhatikan sampahnya atau buangan bangunannya pada saat pemakaian, sehingga diperlukan perhitungan yang baik terhadap penggunaan material sehingga material-material yang terbuang tidak menjadikan sampah dan merusak lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah bahan bangunan tersebut dapat dipakai kembali atau didaur ulang. Yang ketiga, keaslian material. Yang keempat, energi yang diwujudkan. Yang kelima, produksi material. Yang keenam, dampak dari material. Yang ketujuh, material yang mengandung racun. Yang kedelapan, efisiensi ventilasi. Yang kesembilan, teknik konstruksi yang digunakan. Yang ke-10 memprioritaskan material alami dan yang terakhir adalah mempertimbangkan durabilitas dan umur dari produk. Nah, ada beberapa pertimbangan terhadap material sustainable. Yang pertama, kita dapat lihat faktor umur. Yang kedua, faktor produksi. Yang ketiga, faktor energi dari pengelolaan material tersebut. Ada beberapa kategori terhadap material berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang pertama dikatakan material bangunan lokal. Contohnya itu misalnya parkit, ada keramik, ada homogeneous tile, ada marmer, ada panel kayu, ada kaca, dan lainnya. Yang kedua, material bangunan yang dapat didaur ulang atau dipakai kembali. Contohnya adalah parkit. Parkit itu berasal dari serbuk kayu ya. Ada keramik, ada marmer, ada granit, ada batu, ada kaca, ada panel kayu, ada gipsum, dan lainnya. Terus ada yang namanya mengutamakan material alami. Material alami tersebut misalnya parkit, panel kayu, batu, dan lainnya. Yang keempat, material yang menggunakan sistem off-site prefabrikasi. Contohnya itu adalah kaca, gipsum, akustik tile, dan gipsum water resistant. Yang kelima, material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik.
Contohnya material yang memiliki sistem manajemennya yang baik itu adalah kaca yang low energy, yang diproduksi misalnya contohnya PT Asahi Mas yang berada di Jakarta yang telah mendapatkan sertifikasi di bidang lingkungan dengan sertifikat ISO 14001. Ada lagi plafon yang berbahan plafon gipsum ya yang diproduksi oleh PT Jaya Board juga sudah mendapatkan sertifikasi Green Label Singapura. Nah, yang terakhir adalah material yang tidak mengandung racun atau bahan yang berbahaya. Contohnya gypsum board, gypsum water resistant, marmer, granit, dan batu candi dan lain-lainnya. Jadi kita juga bisa mencari dari beberapa literatur-literatur ataupun dari brosur-brosur produk ya yang sudah mempunyai sertifikat terhadap ramah lingkungan. Sekarang kita akan membahas terhadap contoh-contoh material sustainable. Yang pertama adalah kayu. Nah, kayu ini merupakan bagian keras tumbuhan yang digolongkan kepada pohon dan semak belukar. Kayu sendiri mudah didapat. Ya, kenapa dia dikatakan material sustainable atau ramah lingkungan? Pertama karena dia mudah didapat. Umur pemakaiannya kurang lebih dari 50 tahun. Lalu dia setelah rusak, kayu ini juga dapat diolah kembali. Nah, misalnya seperti apa untuk aksesoris interior ataupun menjadi pupuk alami tanaman. Sehingga kayu ini sudah memenuhi persyaratan terhadap material ramah lingkungan. Selanjutnya ada namanya green concrete atau beton hijau. Nah, beton ini menggunakan lebih sedikit energi dalam produksinya dan menghasilkan lebih sedikit CO2. Bahan utamanya itu semen yang terdiri dari batu kapur dan mengurangi SDA, batu, kapur serpih tanah liat, dan pasir sungai alami. Nah, itulah dia campurannya ya, sehingga beton hijau ini dapat dicampur dan dapat digunakan kembali. Nah, sekarang yang lagi tren ya penggunaan bambu. Bambu ini sekarang di mana-mana sekarang bangunan itu memakai bambu. Nah, ternyata bambu ini adalah tanaman yang beruas dan berongga di bagiannya yang merupakan rerumputan. Bambu ini mudah didapat, mudah hidupnya, umurnya pemakaiannya cukup panjang, yaitu kurang lebih 40 tahun. Namun bambu ini dia harus melalui proses pengawetan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi nanti ada pengawetan, ada zat-zat kimia yang harus dipakai untuk bambu sehingga dia tidak anti rayap, tidak mudah lapuk. Nah, bambu ini kalau misalnya dia tidak terpakai lagi, bambu ini dapat digunakan lagi menjadi misalnya sikat gigi bambu, anyaman bambu, aksesoris interior dan lainnya. Selanjutnya ijuk. Ijuk ini merupakan serabut hitam dan keras yang berfungsi melindungi pangkal pelepah daun aren. Ijuk ini sendiri merupakan hasil dari pohon enau ya yang menjadi bahan penutup atap pada bangunan. Umur ijuk ini tersendiri cukup panjang, kurang lebih dari 40 tahun masa pemakaiannya. Selanjutnya ada beton berbahan hemkrit. Nah, ini dia sangat mudah ditemukan di alam bebas. Dia berasal dari tanaman hemkrit. Beton ini dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Salah satunya ya tanaman hemkrit tadi. Cara pembuatannya pun hanya dengan mencampurkan serat hemkrit tersebut dengan kapur dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah beton dan bobotnya sangat ringan. Walaupun ringan, dia itu juga mampu menahan beban yang berat. Nah, tanaman hemkrit ini sendiri juga mudah ditemukan di alam bebas dan jumlahnya cukup melimpah serta bisa dibudidayakan dengan kebutuhan yang berkelanjutan. Ada lagi namanya askrit. Askrit ini merupakan bahan bangunan pengganti semen yang ramah lingkungan. Bahan ini berasal dari produk sampingan pembakaran batu bara. Daya rekatnya juga lebih kuat dari beberapa bahan lainnya, sehingga membuat bangunan ini menjadi tahan lama dan kokoh.
Lalu yang paling banyak ya, yang paling banyak biasanya digunakan pada bangunan, konstruksi bangunan itu adalah besi. Sehingga sekarang besi itu udah dapat namanya didaur ulang. Nah, memproduksi besi dan aluminium ini sebenarnya membutuhkan banyak energi, namun bekasnya itu bisa didaur ulang kembali. Sehingga berapapun eh, proses daur ulangnya tersebut tidak ada batasan. Sehingga ketika mendaur ulangnya sebanyak mungkin, dia tidak mengurangi energi dan bahan bakar daripada membeli besi-besi yang baru. Selanjutnya ada beton precast atau beton pracetak. Nah, ini yang juga sering digunakan ya, beton pracetak yang dicetak dia di pabrik sehingga dia lebih berkelanjutan. Jadi bahan ini menjadi semakin populer ya karena saking dia udah langsung dipasang aja dia kalau misalnya di tempat daerah konstruksinya. Beton pracetak ini merupakan balok-balok beton cetakan yang dicetak di pabrik yang pemakaiannya hanya dengan menyusun saja. Sehingga bangunan ini sangat cocok untuk arsitektur yang berkelanjutan, dia lebih praktis daripada beton yang harus dibuat dan dicampurkan di tempat pembangunan. Nah, pencetakan beton di pabrik ini eh, dia mengurangi kerusakan karena tidak terekspos cuaca dan gangguan lainnya. Ini yang terhadap inovasi yang terbaru yaitu adalah beton yang berbahan plastik daur ulang. Nah, ini adalah salah satu material berkelanjutan yang favorit karena apa? Jumlah plastik yang uh, sudah menumpuk di dunia ini gitu ya. Jadi bahan yang sangat populer di beberapa negara ini. Contohnya adalah Jepang dan Australia. Sehingga dia dapat menyelesaikan beberapa masalah terhadap lingkungan sendiri. Nah, bahan beton ini mengandung campuran plastik dan kaca daur ulang. Bahan ini juga lebih murah daripada beton biasa. Dia juga membantu mengurangi penumpukan sampah plastik di bumi sehingga bahannya ini dia lebih ringan, kuat, bahkan dia 15% lebih kuat dari beton biasa. Lalu ada namanya kayu daur ulang. Selain besi, kayu juga dapat didaur ulang. Bahan-bahan kayu ini yang sudah tua bisa melalui sebuah proses dan menjadi kayu daur ulang. Bahan ini cocok terhadap yang menyukai tampilan rustik ya. Jadi biasanya satu buah bisa terbuat dari berbagai campuran kayu. Dia pembuatannya ini harus teliti karena dia setiap kayunya itu harus diperiksa baik-baik apakah ada kerusakan atau tidak sehingga dia tidak mempengaruhi terhadap kualitas kayu daur ulang itu sendiri. Nah, ini juga yang terakhir ini contoh yang terakhir maksudnya ya, bukan hanya ini material sustainable, tapi ini adalah contoh yang terakhir adalah yang sedang diminati ataupun terhadap bangunan-bangunan sekarang ya, yaitu roster yang terbuat dari keramik granit. Roster ini dibuat sebagai ventilasi ya. Dia adalah terbuat dari keramik granit alami, dia hemat energi dan ramah lingkungan. Roster ini sangat sustainable dan ramah lingkungan sehingga sering menjadi pilihan utama bagi arsitek yang memperhatikan terhadap lingkungan. Fungsinya itu dia sebagai ventilasi alami sehingga akan mengurangi penggunaan AC dan kipas yang merusak lapisan ozon dan juga listrik ya, listrik juga. Jadi dia desainnya itu bisa dikatakan anti tempias sehingga air hujan tidak akan masuk ke dalam rumah. Roster ini juga tahan, dia mempunyai kualitas yang kuat, dia tahan berpuluh-puluh tahun dan perawatannya mudah, hanya dibersihkan dengan kain lap saja ya, kain lap basah saja. Dia maintenance-nya tidak terlalu sering sehingga roster ini menjadi banyak pilihan para arsitek dan owner-owner terhadap sebuah bangunan. Karena bentuknya juga yang beraneka ragam ya, bentuknya juga yang beraneka ragam yang memberikan keindahan atau estetika kepada bangunan. Sekarang ya pada saat sekarang
GBCI sedang melakukan seminar-seminar atau workshop-workshop terhadap bangunan ramah lingkungan, karena memang kondisi yang sudah sangat memperhatikan, sehingga kalau misalnya mereka mengatakan bahwasannya seperti yang dikatakan tadi, bahan material konstruksi ini merupakan nomor 2 perusak lingkungan, sehingga uh, dengan adanya fenomena ini, maka sekarang semuanya material-material itu harus melakukan sertifikasi terhadap kualitas senyawa-senyawa kimia. Apakah senyawa kimia itu pertama dapat merusak kesehatan penghuni ataupun dapat merusak lingkungannya, sehingga ada yang dinamakan eco-label ataupun bahan dan material untuk konstruksi bangunan harus memenuhi standar ISO ya, ISO yang dikeluarkan oleh berbagai macam sertifikasi, lembaga sertifikasi. Nah, ada eco-label ini, dia biasanya persyaratannya menunjuk kepada aspek lingkungan produk ya, yang dia berstandar ISO 14020 yang dapat dilihat dari Indonesia Green Product. Nah, lalu eco-label ini sendiri dia dibagi dengan dengan 3 tipe. Yang pertama tipe 1 eco-label multi kriteria ya, dia melihat ISO 14024 ini merupakan menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau organisasi yang mengembangkan produk eco-label tersebut dan telah dilakukan verifikasi oleh lembaga sertifikasi eco-label. Yang kedua, tipe kedua itu adalah klaim lingkungan swadeklarasi. Dia merupakan ISO 14021. Nah, tipe ini merupakan klaim lingkungan terhadap aspek lingkungan pada suatu produk yang dibuat sendiri oleh produsen, importer atau distributor atau pengecer atau perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lainnya yang memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Klaim ini juga dalam bentuk pernyataan atau gambar atau tanda ataupun logo yang dapat ditempelkan pada produk, kemasan, dan media komunikasi lainnya. Contohnya misalnya ada compostable atau dibuat dia ada tanda ya. Misalnya dia dapat dibuat kompos atau degradable, dapat terurai atau recyclable, apa dapat didaur ulang dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah deklarasi kuantifikasi aspek lingkungan produk. Nah, ini dia sesuai dengan ISO 14025. Nah, kalau ini dia menginformasikan aspek lingkungan pada produk secara kuantitatif berdasarkan daur hidup suatu produk, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, penggunaan sampai dengan produk tersebut tidak lagi digunakan. Hasil kuantifikasi aspek lingkungan tersebut biasanya dituangkan dalam yang namanya EPD atau Environmental Product Declaration. Nah, ini salah satu ya ataupun beberapa contoh label yang ada pada material bangunan, sehingga biasanya label-label ini ketika ada dalam produk-produk tersebut ada ini yang menyatakan informasi lingkungan tersebut, informasi terhadap material ramah lingkungan. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi ya, jadi ketika kita sudah memakai material yang ramah lingkungan, yang udah ada labelnya, atau material yang bisa didaur ulang, atau material alami, atau kita melihat material-material yang memang bisa dipakai kembali ya. Namun ada satu hal yang memang perlu ataupun sangat menjadi hal penting terhadap pengolahan bahan bangunan, yaitu yang namanya efisiensi penggunaan bahan bangunan.
cara penggunaan ini akan sangat menentukan tingkat kehijauan ya suatu bahan bangunan, di mana bila digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka akan berubah menjadi tidak ramah lingkungan. Coba kita ambil satu contoh, misalnya lantai keramik untuk ruang pada sebuah bangunan. Bila digunakan di luar ruangan, dia akan terpapar cuaca sehingga akan cepat rusak dan harus sering diganti. Ketidaktepatan penempatan bahan bangunan ini membuat tidak ramah lingkungan. Ya, jadi harus dipilih yang memang material bangunan untuk lantai yang memang tahan terhadap paparan sinar matahari, sehingga dia tidak sering untuk penggantian. Contohnya lagi misalnya bahan dinding keramik yang dipasang dalam posisi miring atau horizontal. Dia mungkin lebih cepat kotor karena dia sering ditempeli debu dan tidak rutin dibersihkan, maka dia akan cepat rusak. Nah, banyak lagi ya, banyak lagi yang harus difikirkan dalam penggunaan material bahan bangunan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi-materi yang diberikan menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk dapat kita melihat tidak hanya dari satu sisi saja dalam membuat sebuah bangunan, tapi kita melihat bangunan itu dari sisi-sisi lainnya, terutama terhadap lingkungan yang kita pinjam untuk hidup pada masa sekarang yang akan dinikmati untuk anak-anak kita pada masa yang akan datang. Akhirnya terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.